Halo guys, gimana kabar? Sehat, aman, lancar semuanya? Syukur kalau semuanya sehat, aman, lancar ya. Masih di rumah aja ya? Masih ya, oke, good. Oke, kalau ada yang bingung, seandainya entah 5 tahun atau 6 tahun kemudian video ini ditonton sama orang, ada seseorang yang bingung, kenapa pertanyaannya masih di rumah aja? Karena saat video ini dibuat, itu virus corona sedang mewabah hampir di seluruh dunia. Oke, jadi salah satu solusinya adalah di rumah saja gitu. Jadi kenapa pertanyaannya tadi aku tanya masih di rumah nggak gitu. Oke, kali ini aku ingin berbagi beberapa fakta yang terlupakan sama kita itu tentang virus corona dan penanggulangannya. Oke ya, simak ya, tonton sampai habis video ini dan jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa komen aja, tapi yang nyambung ya guys. Oke, kita mulai dari fakta pertama. Corona, nih, virus corona itu sudah memakan banyak korban. Oke, nah, ada yang sedang dalam penanganan, ada yang dinyatakan sudah sembuh. Faktanya adalah ada orang-orang yang dinyatakan sudah sembuh dari corona. Sementara kita semua tahu bahwa antivirus untuk corona belum ditemukan. Pertanyaannya adalah apakah memang benar mereka benar-benar sembuh? Sementara dokter sudah menyatakan atau mengklaim bahwa mereka sudah benar-benar sembuh. Paham di sini maksud saya. Sampai di sini ini paham maksud saya. Dengar ya. Antivirusnya belum ditemukan. Tapi ada pasien-pasien yang dinyatakan sudah sembuh seperti di China atau di Indonesia sendiri ada beberapa pasien yang dinyatakan sudah sembuh dari corona. Apakah benar-benar sembuh? Itu sebuah pertanyaan kan, tapi faktanya mereka dinyatakan sembuh. Oke, kita nggak mau berandai-andai dengan pertanyaan apakah mereka benar-benar sembuh atau enggak ke situ guys. Kita coba fokus di mereka dinyatakan sudah sembuh. Itu fakta, berarti ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang sembuh. Corona, penyakit virus corona itu ada yang orang yang meninggal karena corona, ada yang dalam penanganan, ada yang sembuh. Sementara antivirusnya belum ditemukan. Oke? Obatnya. Kalau ada yang bingung antivirus apa itu obatnya maksudnya. Biar lebih simple gitu kan. Jadi statement yang menyatakan bahwa virus corona bisa membunuh, ya benar. Tapi juga ada orang yang sembuh, itu fakta loh. Jadi kita, maksud saya di sini adalah fakta yang sering abaikan atau lupakan bahwa ada orang yang sudah dinyatakan sembuh dari corona, walaupun antivirusnya belum ditemukan. Itu fakta. Jadi jangan lupakan itu fakta. Ada yang meninggal, ada yang masih ditangani, dan ada yang sembuh. Oke, itu fakta pertama. Fakta kedua ya. Kenapa ada orang yang sembuh? Ini sebelum ini masuk ke fakta kedua. Ini pertanyaannya begini. Kenapa ada orang yang sembuh? Kenapa ada orang yang meninggal? Karena corona. Ada yang bisa jawab?
Jawaban paling simpelnya adalah semua kehendak Tuhan, iya kan? Gak ada sesuatu pun kalau saya pribadi mengimani, saya pribadi mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini itu atas pertama kehendak Tuhan, atau kalau sesuatu yang buruk itu Tuhan izinkan untuk sesuatu yang baik bagi manusia atau bagi seseorang. Ada kehendak Tuhan atau Tuhan izinkan. Bukan, kalau Tuhan izinkan berarti bukan Tuhan yang berikan, tapi Tuhan masih izinkan itu terjadi supaya di balik sesuatu yang kita lihat buruk itu ada sesuatu yang baik untuk manusia. Nah, untuk corona sendiri, kalau ditanya kenapa ada yang sembuh, kenapa ada yang meninggal karena corona, jawaban paling sederhananya karena apa? Rencana Tuhan gitu. Ya, itu pasti kan, itu pasti. Ada lagi jawaban yang lain? Ada. Coba berpikir guys. Aku kasih waktu berapa ya? Hitungan berapa? 10? 5? Oke, hitungan 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, bagi yang tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya jawaban kalian ya. Kenapa ada orang yang meninggal karena corona, tapi ada orang yang sembuh dari corona? Walau sementara antivirusnya belum ditemukan kan? Kan begitu kan? Oke. Nah, saya ulangi kembali. Ada orang yang dinyatakan sembuh dari corona, ada orang yang meninggal karena corona. Ada orang yang sembuh walaupun antivirusnya sampai dengan video ini dibuat belum ditemukan, obatnya itu belum ditemukan, belum ada. Dan fakta menarik yang kita abaikan dan yang kita lupakan dan yang kita kesampingkan adalah obat corona itu adalah di dalam diri kita sendiri, coy. Dalam diri kita sendiri, itu jawabannya. Oke, saya ulangi lagi ya. Obat terbaik untuk penyakit corona itu ada di dalam diri kita sendiri. Saya percaya kita pasti sudah sering baca atau sudah sering dengar bahwa untuk menangkal corona atau untuk mencegah corona itu imun tubuh kita harus bagus, harus kuat. Bener nggak? Ya kan? Udah sering dengar kan? Atau udah sering baca ya? Oke. Jadi kan corona ini virus, yang namanya virus itu kan masuk ketika imun kita itu sedang, daya tahan tubuh kita, maksudnya imun itu daya tahan tubuh kita itu sedang tidak baik atau sedang menurun, kan begitu. Virus apapun itu selalu begitu, lebih mudah masuk, lebih mudah bekerja ketika daya tahan tubuh kita sedang tidak baik atau sedang menurun. Paham ya? Sampai di sini paham? Oke, itu segala informasi mengenai begini imun itu bisa kita searching di Google kok, gampang. Nah, oke. Saya percaya ketika ada orang yang sembuh dari corona, dinyatakan sembuh dari corona, coba kita tanya sama mereka, apa yang buat mereka sembuh, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini, sehingga dampaknya mereka bisa sembuh gitu. Kenapa? Itu pasti pengaruh. Pikiran dengan hati itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita, imun kita. Saya pernah baca dan kita semua boleh searching di Google. Salah satu yang mempengaruhi faktor naik turunnya imun tubuh kita adalah pikiran kita. Oke? Nah, coba kita tanya. Memang perlu sih. Saya rasa sih perlu pihak pemerintah atau pihak medis ya interview lah dengan orang-orang yang sudah sembuh, bagaimana yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini, karena itu pasti mempengaruhi imun tubuh mereka. Ketika imun tubuh mereka sendirilah yang bekerja untuk melawan corona itu sendiri, virus corona itu sendiri. Saya percaya, dan bahkan saya sangat percaya, kalaulah diwawancarai semua pasien yang sembuh
dari corona, mereka akan punya jawaban yang sama. Mereka punya keyakinan kuat mereka akan sembuh, mereka gembira, mereka tidak takut, mereka enjoy dengan hidupnya walaupun di tengah situasi mereka harus sakit ya karena virus corona itu. Saya percaya itu. Kenapa? Karena kan kalau saya lihat virus ini memang kerennya sih di situ. Dia bermain di imun tubuh manusia dan untuk bisa mengaktifkan mereka kerjanya, virus ini kerjanya lebih kuat ketika teror, ketika manusia itu takut, menjadi stres, beban pikiran, akhirnya ketakutan sendiri, virus itu makin bekerja lebih kuat. Itu kalau saya perhatikan. Orang-orang yang bukan bermaksud kita cuek, enggak. Kita tetap harus waspada, kita harus tetap stay safe, stay healthy. Tapi ya itu, jangan takut, jangan jadikan beban pikiran. Kenapa? Itu virus. Perhatikan. Itu virus makin kuat kerjanya ketika pikiran kita sudah dikuasai ketakutan oleh virus itu sendiri. Kerennya virus itu di situ. Virus corona ya. Jadi sampai di sini paham ya. Fakta menarik kedua adalah obat sesungguhnya untuk virus corona itu ada dalam diri kita sendiri. Yaitu apa? Pikiran kita tenang, hati kita senang, dan kita meyakini teguh bahwa kita pasti sembuh, atau virus corona itu tidak akan membuat hidup kita gimana. Paham sampai di sini? Dan pastinya Tuhan itu pasti bekerja. Kenapa? Kita meyakini bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dan itu kan ya termasuk juga di dalam hidup kita, di dalam diri kita kan, karyanya Tuhan atau pekerjaannya Tuhan. Benar nggak? Itu kan satu paket. Kita kan meyakini Tuhan itu lebih kuat, lebih berkuasa daripada virus corona, ya kan? Dan itu membuat kita jadi lebih meyakini bahwa virus ini nggak akan membunuhku. Mungkin ya sedikit dampaknya sakit-sakit dikit ya wajar lah, tapi tidak akan membunuh. Saya percaya kalau ketika diwawancarai semua orang yang sembuh pasti jawabannya sama, mungkin dengan susunan kata yang berbeda, tapi kalau kita simpulkan intisari mereka semua pasti sama. Mereka punya keyakinan yang kuat, mereka pasti sembuh, mereka tenang menghadapinya, hati mereka juga gembira, senang, enjoy. Karena saya perhatikan itu menariknya virus itu, kerennya virus corona itu di situ. Cara mengaktifkan lebih kuat kerjanya virus itu adalah ketika manusia diteror pikirannya, jadi takut, imunnya jatuh, turun, virusnya kerjanya makin kuat. Nah, itulah yang disayangkan oleh media-media belakangan ini semenjak virus corona ini muncul. Banyak sekali media memberitakan hal-hal yang membuat manusia itu jadi takut dengan virus corona. Jadi sehingga apa? Dampaknya itu jadi lebih, kerjanya virus itu jadi lebih kuat. Jadi banyak bener yang meninggal ya, banyak bener yang meninggal. Karena apa? Orang kalau udah kena virus corona langsung mikir, aduh aku bakal mati. Ya mati beneran. Ya enggak? Coba seandainya orang yang terkena virus corona ini berpikir, aku pasti sembuh, Tuhan pasti sembuhkan aku, walaupun belum ada obatnya, belum ada antivirusnya. Dia gembira, dia enjoy, pikirannya juga nggak stres, pikirannya itu jadi tenang, senang gitu. Dan akhirnya apa? Daya tahan tubuhnya tuh juga makin kuat. Dan saya percaya agama manapun pasti mengajarkan Tuhan itu senang sekali dengan umatnya, dengan manusia yang sangat mempercayai kuasanya, kan begitu. Ketika kita percaya, kita berpikir Tuhan pasti lindungi aku, ini virus pasti nggak akan membunuhku, selesai, enjoy hidup ini, tenang, nggak terbeban, nggak terikat apapun, iya kan? Kan begitu. Orang kenapa takut dengan virus corona? Kenapa? Berpikirnya begini, aku kalau kena virus corona ini bakal mati. Dengar ya, ini camkan baik-baik. Gak karena virus corona pun, tiap manusia pasti meninggal dengan cara yang bisa berbeda-beda.
Dengan caranya kita bisa nggak tahu gitu bagaimana cara kita meninggal. Bahkan saya pribadi pun nggak akan tahu bagaimana nanti cara saya meninggal, apa yang membuat saya meninggal, saya pun nggak tahu. Jadi kenapa harus ditakutin? Kita memang harus aware, kita harus waspada, kita harus jaga-jaga, tapi bukan berarti kita harus takut. Paham maksud saya takut? Gak usah. Kenapa? Ketika kita takut, kita nggak tahu nih yang mana carrier nih di sekitar kita. Oke, kita di rumah aja, tapi bisa jadi kan tiba-tiba ada keperluan penting, tiba-tiba kita mendadak harus keluar. Kita nggak tahu kan di sekeliling kita ini siapa yang carrier pembawa virus ini. Tiba kita kena, kita karena udah takut nih pikiran kita nih, virus itu makin bekerja lebih kuat, percaya deh. Itu saya perhatikan, saya pelajari itu perjalanannya, perkembangannya juga. Jadi fakta menarik, sekali lagi saya katakan, fakta menarik kedua adalah yang sering kita lupakan, obat atau antivirus untuk virus corona sendiri itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Itu sebabnya kenapa ada orang yang sembuh, ada orang yang meninggal karena corona, ada orang yang sembuh dari corona. Walaupun antivirusnya belum ditemukan. Paham ya sampai di sini ya. Jadi berdasarkan fakta ini, ayo kita buat berita-berita positif yang membangkitkan semangat orang, yang membuat orang tuh tidak lagi takut, yang bisa membuat orang tuh berpikir positif tentang hidup, yang bisa menghibur, dan yang membuat orang tuh intinya nggak takut lah, yang bisa membuat hidup mereka lebih tenang. Jadi antibody atau imun, daya tahan tubuh orang itu jadi naik. Itu sebabnya kenapa channel ini dari awal saya buat channel YouTube ini, tab ini, itu tujuannya untuk menghibur. Kenapa? Menghibur. Saya punya ada salah satu Raja Daud namanya. Itu terkenal dengan kebijaksanaannya. Anaknya juga Salomo, atau yang dikenal orang juga dengan Sulaiman. Itu juga salah satu tokoh di dunia yang terkenal bijaksana. Raja Daud, ayahnya dari Raja Salomo, itu pernah mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Sekali lagi saya katakan, obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Paham sampai di sini maksud saya? Jadi bukan saya bilang kita jadi seperti ketawa sendiri, enggak. Tapi gembirakanlah hidup kita, gembirakanlah hati kita, kan begitu. Biar apa? Itulah obat dari segala penyakit. Kalau kita stres, jangankan corona, virus influenza, flu, itu pun gampang masuk, kita gampang flu. Bener nggak? Gampang diare. Oke? Sampai di sini paham maksud saya? Oke. Kalau ada yang bingung, maksudnya gimana sih bang? Maksudnya gimana sih bro? Saya kasih ilustrasi simple. Pernah lihat orang yang kurang waras atau orang gila di jalan-jalan? Pernah? Pasti pernah ya, kita rata-rata pasti pernah lihat ya. Ya kan? Rata-rata di setiap kota tuh punya tuh. Kita lihat pola hidup mereka. Bersih? Enggak. Apa yang mereka makan? Tahu dari mana sumber makanan mereka? Apa yang jatuh di jalan? Apa yang ada di jalan? Apa yang ada di tong sampah? Itu yang mereka makan. Bayangin, itu virus berapa banyak, bos? Tapi kenapa kita tidak pernah melihat orang gila sakit diare? Atau orang gila gimana? Atau sampai dengan hari ini kita belum pernah dengar, tidak ada dengar orang gila kena virus corona. Why? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Atau kalian mau jawab? Karena mereka gila. Karena orang gila itu gila gitu. Dia nggak berpikir itu jadi penyakit gitu. Jadi dimakan aja nggak ngaruh apa-apa. Jadi gitu jawabannya. Kalau begitu jawaban kalian ya bisa dibilang benar sih, mendekati benar. Ya saya katakan aja lah udah benar gitu. Apa yang membuat mereka tetap
ya nggak apa-apalah gitu, walaupun pola hidup mereka tidak sehat. Bayangin, makan dari tong sampah, apa yang ada di jalan dikutip, itu kuman berapa banyak, bos? Pernah berpikir? Tapi kenapa? Ketika mereka tidak memikirkan bahwa itu adalah penyakit yang bisa membahayakan mereka, mereka berpikir ya sudahlah, hidup dalam dunia mereka, enjoy aja mereka. Ya udah, mereka ya sehat-sehat aja. Virus itu jadi apa ya? Antibodi mereka terbentuk kuat. Virus itu nggak bisa bekerja. Bayangin, daya tahan tubuh orang gila itu sebenarnya terhadap virus itu lebih kuat daripada kita orang normal. Kalau seandainya kita tes, jangan dulu sebulan, gak usah sebulan, 1 hari aja kita makan, kita kutip tuh nasi bungkus yang di dalam tong sampah, yang mungkin dia baru 5 jam atau 6 jam atau baru sehari, kita kutip, kita makan dalam sehari aja. Sehari kita 3 kali makan kan, 3 kali kita buat begitu, lihat efeknya. Ini kita orang normal, lihat efeknya. Saya percaya, mentret, diare, yang ada tuh begitu. Tapi lihat orang gila, nggak mentret, aman-aman aja tuh hidupnya, enjoy aja, nggak sakit, nggak apa-apa, ya kan? Maksud saya di situ, bukan berarti maksud saya kita harus jadi orang gila semua, enggak. Tapi adalah begini, terkadang dalam hidup ini kita perlu tidak peduli, maksudnya gini, perlu acuh juga sih, terkadang perlu kita acuh untuk sesuatu yang kita pikir apa ya, bisa menakutkan kita. Nggak usah peduli, maksudnya gini, nggak usah jadi takut gitu, enjoy aja. Ketika kita bisa menikmati hidup kita, ketika pikiran kita tuh tidak terganggu oleh sesuatu yang membuat kita stres, itu otomatis. Boleh tanya dokter, tapi kalau ada yang dokter nonton ini, coba tanya, dok, bener nggak yang saya bilang? Pikiran itu sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita, imun kita. Perlu, ya dalam hidup ini persoalan pasti ada lah, bener nggak? Jangankan corona, yang lain juga ada. Sorry ya guys kalau suara anak saya gitu, karena ya maklum lah, stay at home kan. Wajar, dalam hidup ini persoalan ada, nggak usah buat stres. Corona ada, ya udah, ada situ, ya udah, nggak usah ditakutin. Nggak karena corona juga kita bisa meninggal kok, nggak usah takut. Oke, tapi harus tetap waspada, harus tetap ikutin anjuran pemerintah. Kenapa? Himbauan pemerintah. Kenapa? Itu untuk kan kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, kan begitu. Karena oke, kita berani, tapi orang lain belum tentu. Makanya sebarkan virus keberanian ini kepada orang lain. Karena inilah yang melawan virus corona itu sendiri. Obatnya itu situ. Oke, fakta menarik keduanya itu di situ. Jadi kedua fakta ini aja sih yang pengen saya bagikan ke kita semua. Mudah-mudahan isi video ini bisa bermanfaat bagi kita. Oke guys, sebelum kita akhiri dari sesi ini, maksudnya bukan sesi ya, video ini saya akhiri. Kalau kalian ingin menyampaikan apa ya sampaikan, terkait dengan corona ini atau apalah, terserah gitu. Di kolom komentar tulis aja. Jika setuju kalian share. Dan pesan saya adalah kita harus tetap jaga pikiran kita. Hidup itu harus happy. Jangan takut dengan virus corona, tapi tetap waspada. Oke? Kita di rumah bukan karena kita takut, tapi karena kita mencegah virus ini menular lebih banyak lagi ke orang-orang. Itu aja sih, meredam pergerakan virus ini sendiri. Maksudnya ini, biar orang lain nggak banyak lagi yang tertular, kan begitu. Kenapa kita di rumah itu begitu? Bukan karena kita takut. Itu pahami. Dan yang paling penting adalah sebarkan virus keberanian ini kepada orang-orang, bahwa obat dari virus corona itu sendiri ada di dalam diri kita. Itu fakta. Sebarkan. Jadi kenapa? Ketika semua orang tidak lagi takut, virus itu tidak akan bisa membunuh lagi manusia. Oke, paham? Yang jelas
Ya kita juga bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh juga banyak lah. Kita bisa searching di Google lah, kita bisa searching di internet. Ya kita minum suplemen, ya bisa seperti kita minum juga madu atau anggur. Kayak saya juga minum anggur hitam itu saya konsumsi, walaupun itu nggak dari Gunung Karmel seperti video saya sebelumnya, karena itu antioksidannya tinggi. Madu hutan juga begitu. Ya suplemen kayak vitamin C itu kan penting juga, itu kan bagus juga untuk meningkatkan imun tubuh, daya tahan tubuh. Tapi yang paling utama adalah, ya, ilustrasinya orang gila biar gampang ingat. Bukan berarti saya suruh kita jadi gila semua, enggak. Tapi ini, kalau mau bongkar-bongkar isi video di dalam channel tetap ini, ada situ saya buat, ada salah satu video yang saya buat, itu judulnya The Power of Mind, kekuatan pikiran. Ingat, ini sejalan pasti dengan ini. Pikiran tenang, hati senang, hidup nyaman, hidup bahagia. Oke? Sekali lagi, ayo kita share video ini biar apa? Orang semua bangkit dari rasa takut bahwa corona ini tidak akan membunuh. Tapi kita tetap harus, ya, stay at home. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap aware lah. Stay healthy, stay safety, dan jangan lupa imani bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Imani, pikirkan itu, dan perkatakan itu, maka pasti terjadi itu. Imani, Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Pikirkan, Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Perkatakan, Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Dan yang terbaik itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Mulai sekarang juga saya lupa, sebarkan berita-berita positif terkait dengan virus corona ini, sehingga apa? Orang semakin berani, orang semakin punya harapan, orang semakin punya optimis bahwa corona ini pasti segera berakhir. Corona ini tidak akan membunuh kita, dan corona ini bukanlah apa-apa bagi kita. Oke guys, akhir kata dari saya di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan kalau mau komen. Yang belum subscribe ya guys ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Channel ini tujuannya kan untuk menghibur. Salah satu kan dampaknya dari bisa kalau orang terhibur itu adalah daya tahan tubuhnya naik. Jadi lihatlah channel ini tujuannya positif. Ya, dukung terus saya yang positif ya, biar hidup kita positif. Jadi akhir kata dari saya, salam hormat. Bye bye.